Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Kurniawan dari TI 2018, ingin mempresentasikan sistematik literatur review kepercayaan pelanggan terhadap pembelian atau pembelian secara online. Untuk abstrak, tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pengaruh kepercayaan dan kenyamanan terhadap keputusan pembelian online oleh masyarakat Indonesia di web atau situs Tokopedia, Lazada, Shopee, Wilik, Berniaga.com, dan web lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research, deskriptif, dan kuantitatif. Metode penelitiannya adalah dengan cara menelaah 10 jurnal atau artikel terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara online. Adapun hasil dari penelitian secara online yaitu kemudahan, harga, dan kepercayaan. Berdasarkan tersebut, peneliti berharap kepada para pengusaha yang buka toko online agar selalu menjaga kepercayaan konsumennya. Hal ini akan membuat konsumen loyal terhadap toko online dan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan akan berbelanja ulang atau tidak. Kata kunci di sini e-commerce, keputusan pembelian secara online, kemudahan, keadaan, kualitas, dan kepercayaan. Pendahuluan, penjualan online atau toko online merupakan suatu proses dan barang atau jasa melalui internet antara penjual dan pembeli. Tidak pernah bertemu dan barang yang dijual belikan ditawar melalui display dengan gambar yang ada di suatu website. Penggunaan online shop selain mudah dalam melakukan promosi juga sangat efisien karena hanya membutuhkan biaya berlangganan internet dan memanfaatkan jasa ekspedisi pengiriman dengan keamanan barang diasuransikan bersamaan jasa ekspedisi. Untuk dapat menjalankan bisnisnya, di mana melalui media internet, penjual dapat menjangkau konsumen secara luas. Bahkan sekarang ini internet telah masuk ke berbagai pelosok negeri, bahkan ke luar negeri. Masyarakat yang tinggal jauh di kota pun dapat memanfaatkan fasilitas akibat adanya internet ini. Indonesia adalah salah satu negara yang tren dengan online shop. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya toko online seperti Lazada, Wilik, Berniaga, Bukalapak, dan masih banyak lainnya. Dan bisa ditemukan dengan mudah. Perusahaan online atau online bergerak di bidang retail e-commerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk kategori dengan cukup mengakses situs aplikasi toko online, ditunjang dengan fasilitas multi payment termasuk cash on delivery, bergantung dalam konsumen khusus di Indonesia. Untuk mendapat barang terbaru yang ingin adapun hal mempengaruhi keputusan adalah kualitas layanan. Kualitas layanan yang baik membuat pembeli merasa aman, nyaman. Bertanya tentang produk ingin dibeli pasti akan hilang. Kemudian muncul rasa malas untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh toko online tersebut. Alternatif lain yang akan dipilih pembeli atau pengunjung toko online lain. Selain itu, berbelanja online juga memiliki kelemahan, yaitu minimnya bantuan saat berbelanja, di mana konsumen tidak dapat melakukan kontak fisik secara langsung. Penjual dan produk juga tidak bisa diraba atau dicoba. Kemungkinan kerusakan produk sangat pengen tidak dapat dibatalkan secara penipuan yang sering terjadi dalam berbelanja online. Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Suatu penelitian harus disusun berdasarkan metode penelitian agar tujuan dalam penelitian tersebut bisa tercapai. 1. Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah explanatory research, penelitian penjelasan. Penelitian ini menggunakan 25 sampel akan mewakili keluaran publikasi pada pengunjung www.readingstore.com sejak bulan Agustus sampai November. Jenis penelitian dan gambar populasi objek. Penelitian jenis peneliti yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta dari polusi. Tujuan deskriptif adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah akan teliti dalam populasi yang diambil mahasiswa Stisia Surabaya yang pernah melakukan pembelian secara online melalui Zada COD. Teknik pengambilan sampel
Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini populasinya sangat besar dan tidak terbatas. Selain itu, jumlah populasi tidak diketahui sehingga jumlah sampel ditentukan menggunakan formula Lamesso dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan Z pada 2 kali P kali V dibagi D kuadrat. Keterangan N jumlah sampel, Z harga standar normal, P estimator populasi, D interval atau menyimpan I1 sampai P. 3. Jenis penelitian kuantitatif populasi masyarakat yang pernah sekali maupun lebih melakukan pembelian di toko online dalam rentan waktu 1 tahun terakhir. Metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Sumber dari data sekunder yang primer yang diperoleh langsung melalui pengamatan responden, metode pengumpulan yang wawancara kuesioner. Variabel yang diteliti meliputi keputusan pembelian Y, kualitas informasi X1, kemudahan X2, dan kepercayaan X3. Metode analisis data yang digunakan meliputi uji instrumen data, uji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskodastasitas, uji linearitas, persamaan regresi berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Untuk tabel pertama ini menjelaskan tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang jumlahnya laki-laki 69, perempuannya 31, total sumber data primer diolah 2020. Tabel 2 hitung karakteristik usia responden, usia lebih 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, dan 41 tahun. Jumlahnya 86, persentasenya 100. Dan ini tabel ketiga, karakteristik tingkat pendidikan responden, ini tabel keempat. Hasil dan pembahasan dari hasil 10 jurnal tadi dapat dihasilkan atau pembahasannya mencakup 1. Harga online Shopee online shop atau toko online cenderung lebih murah mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 2. Promosi pembelian yang tidak optimal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 3. Kualitas pelayanan penjualan online Shopee online shop atau toko online mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 4. Pengenalan kebutuhan proses pembelian dimulai saat membeli mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. 5. Keputusan untuk membeli di sini merupakan proses dalam pembelian yang nyata. Jadi setelah tahap-tahap di muka dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Konsumen mungkin juga akan membentuk suatu maksud membeli dan cenderung membeli merek yang disukainya. 6. Perilaku pasca pembelian. Setelah belian produk terjadi, konsumen akan mengalami suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Konsumen yang merasa puas akan memperlihatkan peluang membeli yang lebih tinggi dan kesempatan berikutnya. Dan yang terakhir ketujuh itu indikator variabel keamanan, yaitu maksudnya keamanan dalam berbelanja online. Pertama, terjamin transaksi. Kedua, kemudahan transaksi melalui COD atau cash on delivery atau transfer. Bukti transaksi melalui nomor resi pengirim, citra penjualan online, kualitas produk. Dari 10 jurnal, simbol dan sarannya dari saya, kesimpulan dan saran dari 10 jurnal yang dibaca, kepercayaan pelanggan mempengaruhi positif dan signifikan terhadap minat beli pada online shop. Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan pelanggan akan semakin tinggi minat membeli pelanggan. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pada online shop atau toko online. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi promosi yang dilakukan, maka semakin tinggi minat beli pelanggan. Promosi menarik mendorong konsumen untuk membeli produk karena iklan yang menarik di benak
konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk hasil penelitian ini. Membuktikan bahwa semakin tinggi promosi yang dilakukan, maka semakin tinggi keputusan pembelian pelanggan untuk berbelanja. Minat beli mampu memediasi pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap keputusan pembelian pada online shop. Artinya, dalam penelitian ini terbukti bahwa kepercayaan dapat mempengaruhi keputusan pembeli dan pelanggan online shop, maka harus menggunakan mediasi minat beli. Minat beli mampu memediasi pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian pada online shop. Artinya, dalam penelitian ini terbukti bahwa promosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian dari pelanggan online shop Meilaku. Maka harus menggunakan mediasi Meilaku atau toko online, maka harus menggunakan mediasi minat beli. Untuk jurnal ini direferensi dari pengaruh yang pertama, pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian secara online dari Agus Subandi, Bambang Sumantri, pengaruh kepercayaan pelanggan dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada online shop Meilaku dengan minat beli sebagai variabel intervening di Solihin Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Yang ketiga, toko online shop. Keempat, pengaruh kualitas informasi, kemudahan kepercayaan terhadap keputusan secara online, e-commerce, hubungan antara harga promosi, dan sampai ke 10 itu pengaruh kepercayaan dan kenyamanan terhadap keputusan pembelian online. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.